kami, dan kami barusan tadi dari Polres menyampaikan laporan kepada Polres pengaduan, dan alhamdulillah sudah kami sampaikan tadi, dan insya Allah nanti akan berseri akan kami sampaikan, dan masih lanjut lagi insya Allah besok. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres, khususnya Bapak Kapolres yang secara terbuka memberikan kesempatan kepada kami untuk pertama, apa itu tujuan? Kenapa kami harus ke Polres Berau? Terus kedua, apa yang kami laporkan? 1 tahun lebih dianiaya tanpa jeda, terus menerus tak berkoma, dan dia menahan seluruh keinginan untuk menggunakan hak hukumnya. Nah, setelah ada jawaban atas hasil pansus yang dijawab oleh Kepala Pemerintahan Daerah, itu sebabnya saat ini Pak Saiful mengambil posisi hukum. Seluruh potensi, seluruh kapasitas, baik sebagai individu maupun pelayan masyarakat, itu tidak optimal. Nah, itu sebabnya berdasarkan pernyataan yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Saiful, itu dia merasa sekarang ini sangat tertekan sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, pemeriksaan itu belum selesai, akan dilanjutkan besok. Ada jeda sholat maghrib. Jadi tujuannya itu 2 undang-undang yang kami ajukan sebagai laporan. Pertama itu adalah pasal 317 KUHP, dan kedua pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Supaya teman-teman tidak perlu mengulik lagi, saya bacain aja pasalnya. Pasal 317 itu bilangnya begini: barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, dengan sengaja pemberitahuan atau pengaduan palsu kepada penguasanya itu DPRD, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam melakukan pengaduan fitnah. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Nah, pasal yang kedua yang kami ajukan juga dalam laporan adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Isinya tuh, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Surat yang diajukan oleh 2 orang yang mengatasnamakan dirinya adalah Dewas pada periode 2018-2020. Kami mengajukan detail, tapi sebaiknya kita tidak merupakan detail apa saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dari 13 tuduhan, kami baru 1 kami ajukan. Baru 1 karena kami ingin mengajukannya itu secara komprehensif. Nah, kira-kira itu pasal yang diajukan. Kalau dalam pandangan saya cukup senior, karena pertanyaan-pertanyaan juga cukup teliti dan rinci. Dan itu kami bersyukur dengan begitu kami bisa mengajukan berbagai bukti-bukti yang diperlukan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi fakta hukum nantinya. Dan yang paling penting adalah kami ingin menggunakan instrumen hukum ini melalui institusi penegakan hukum
untuk menegakkan hak hukum dari Pak Saiful Rahman yang sudah lebih dari setahun. Dalam pandangan kami sudah cukup tindakan yang menyerang kehormatan itu dilakukan. Dan ujungnya sebenarnya bukan Pak Saiful. Ujungnya adalah ingin mendelegitimasi pemerintahan yang sekarang sedang berjalan dan bahkan mengganggu pelayanan publik yang sedang diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Pak Saiful. Adalah Mantan Dewas. yang mengatasnamakan, ya memang dia mantan Dewas, tapi mengatasnamakan Dewas dan menggunakan seolah-olah memiliki otoritas. Tapi kalau kita periksa dengan peraturan daerah, saya nggak sebut dulu ya peraturan daerah, dan kita periksa lagi dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan indikasi, dugaan kuat terjadinya pelanggaran hukum terbukti. Jadi bukan pansus ini. Paham. Kan? Saya tidak menuduh juga pansus bekerja sama. Oke. Saya nggak tahu, itu teman-teman yang menafsirkan itu sendiri. Cuma yang sekarang kami laporkan itu adalah yang mengatasnamakan. Saya mau menyebutnya begitu karena Dewas punya otoritas, tapi otoritasnya itu berbasis atas prosedur. Oke. Kalau dia menggunakan otoritasnya tidak berbasis atas Prosedur. kewenangan-kewenangan yang dimilikinya itulah titik perbuatan melawan hukumnya. Nah, kalau perbuatan melawan hukum melalui surat itu sebenarnya cacat hukum, kan pertanyaan lebih lanjutnya, apakah panitia yang memeriksa berdasarkan alasan atau surat yang cacat hukum itu mempunyai Kekuatan hukum. Misalnya sih seperti itu, tapi Paham. lagi-lagi yang kami laporkan itu sama sekali bukan. Ya. Publik akan mengetahui sebenarnya seberapa berkompeten otoritas orang yang mengatasnamakan otoritas Dewas itu mempunyai legitimasi untuk mengajukan surat pengaduan seperti itu. Minta izin. Dalam menegakkan hak hukumnya itu, jika ada orang yang menggunakan otoritas yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka dia bisa dituntut secara hukum. Itu yang sedang ditegakkan oleh Pak Saiful. Dia tidak ingin mengganggu proses yang lainnya. Jadi orang itu berani mengadu dan berani bertanggung jawab. Nah, kita ingin minta pertanggungjawaban. Anda sudah 1 tahun melakukan itu dan menyebabkan untung pelayanan fasilitas PDAM masih bisa dilakukan dengan optimal. Kalau tidak diganggu, itu bukan hanya optimal dan premium mungkin. Dan itu merugikan masyarakat gitu loh. Jadi bukan sekedar Pak Saiful, tadi Pak Saiful bilang tuh, yang dirugikan dirinya, keluarganya, institusinya, dan masyarakat. Jadi dia ini representasi kepentingan publik yang diganggu oleh institusi yang seharusnya melindungi otoritas yang dimiliki oleh Direktur PDAM. Kami baru mengajukan satu karena kami meyakini satu ini sudah cukup. Tapi bukan berarti kami tidak mengajukan tuduhan-tuduhan lain atau sinyalmen lainnya. Tapi kan orang bilang, kalau kami sih pansus kan langkah politik ya. Kami nggak mau terlibat dalam langkah politik itu. Kami hanya menegakkan hukum. Tapi tadi logiknya adalah kalau seluruh persoalan itu berawal dari cacat yuridis, maka seharusnya seluruh produk yang dihasilkan bisa jadi cacat yuridis juga. Analisisnya analisis hukum. Langkah selanjutnya tadi sudah dibuka satu oleh kolega saya. Kita akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, itu sedang kami kaji. Karena telah ada kerugian, nanti akan kita kuantifisir potensi atau fakta kerugian itu dan itu akan jadi dasar. Kalau perbuatan melawan hukumnya sih kayaknya udah ketemu kita. Cuman kan harus dikuantifikasi menjadi nilai kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu. Jadi dampaknya itu harus dikuantifikasi. Mungkin langkahnya itu. Nah, kalau langkah politik, kami bukan orang politik, jadi kami tidak masuk ke langkah isi dari bekerjalah dengan yang kecil, tapi berpikirlah besar, lakukan dengan cepat. Kami sedang melakukan itu.